Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan IJ hari ini kita akan coba membahas berkaitan tentang lab 2213 ya, yaitu point to point single area SPF configuration. Dimana pada pertemuan kemarin ini file paket tracernya sudah saya share di sini, silahkan bisa kalian download. Kemudian kita nanti masuk ke pertemuan 3. Silakan sebelumnya kalian presensi dulu di sini, kemudian kalian download file lab 2213. Nah, file ini nanti isinya kurang lebih seperti ini, dimana nanti file ini atau kita bilang sebagai job sheet ya. Job sheet ini bisa kalian kerjakan karena beberapa di dalamnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Misalkan kayak ini, how many statements are required to configure SPF to route all network attached to router R1, dan di bawahnya juga ada ya. Jadi setiap pertanyaan ini silahkan bisa kalian jawab, kemudian kalian simpan dokumen ini ya, file ini, dan diupload di bagian upload pengerjaan ini ya. Nah, di sini kita akan coba membahas biar nanti kalian tidak bingung tahap-tahap pengerjaannya bagaimana, karena ke depan akan saya gunakan model penugasan menggunakan job sheet seperti ini ya. Jadi biar kalian terbiasa. Nah, untuk saat ini kita coba latihan dulu mengerjakan ini, nanti kalian kumpulkan di bagian penugasan. Oke, kita langsung mulai aja. Kita buka file lab 2213 ini ya. Saya sudah buka. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Untuk user profile-nya ini bisa kalian close aja ya. Kemudian ini bisa di model 2 window seperti ini biar memudahkan. Nah, nanti kalian kerjakan lab ini sekaligus kalian mengerjakan job sheet yang di Word ini ya. Bisa kalian perhatikan bahwa isi yang ada di file Word ini dia sama dengan isi yang ada di sini. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu kalian jawab di Word-nya, bukan di sini ya. Oke, kita langsung saja mulai untuk mengerjakan. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi point to point single area ya. Single area berarti untuk areanya nanti kita menggunakan area 0. Dimana untuk pengerjaannya nanti meliputi 4 part ya, 4 bagian, yaitu configure router ID, configure network for OSPF routing, configure passive interface, dan verify OSPF configuration. Oke, kita coba baca backgroundnya dulu ya. In this activity ya, di modul ini kamu akan mengkonfigurasi routing OSPF menggunakan deklarasi network dan wildcard mask. Nah, untuk wildcard mask sendiri kan kita udah belajar ya di kelas 10 kemarin bahwa wildcard di kelas 11 ya, bahwa wildcard ini dia merupakan kebalikan dari subnet masknya. Kemudian configuring OSPF routing on interface, jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi OSPF routing di interface dan menggunakan deklarasi network quad zero mask atau 0 yang 4 kali ya, 0.0.0.0. Sebagai tambahan, kamu akan mengkonfigurasi explicit router ID dan passive interface. Nah, nanti kita ada tambahan konfigurasi, yaitu mengkonfigurasi passive interface ya. Passive interface itu apa? Nanti akan saya jelasin ya. Oke, part 1 configure router ID ini sebenarnya mengulang di pelajaran kelas 11 ya, di routing OSPF. Oke, start the OSPF routing process on all 3 router. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi router ID di ketiga router ini, R1, R2, dan R3 menggunakan proses ID 10. Nah, ini sudah ada petunjuknya ya. Jadi nanti komennya yang ditulis adalah router OSPF spasi 10 ya. Kita mulai aja di router R1. Enable configure terminal router OSPF, kita gunakan proses ID 10 ya, sesuai dengan petunjuknya ini. Pastikan nanti setelah kita memasukkan komen sesuai dengan perintah yang ada di sini, poin kita itu bertambah ya. Jadi kalau nggak bertambah berarti belum sesuai dengan perintah ya. Kemudian setelah kita tuliskan seperti ini, kita enter. Nah, kemudian sekalian kita
konfigurasi router ID ya. Jadi setelah kita tentukan proses ID-nya yaitu 10, kita tentukan router ID-nya. Nah, di sini diminta untuk router ID di R1 itu menggunakan 1.1.1.1, R2-nya 222 dan R3-nya 333 ya. Jadi kita tuliskan aja di sini router ID, karena ini R1 berarti kita tuliskan 1111. Kita enter dan pastikan di sini poinnya sudah bertambah ya, jadi 5 ya. Oke, R1 cukup seperti itu dulu, kita minimize, kita ke R2 ya. Sama tahapannya, yaitu enable configure terminal router OSPF 10, kemudian router ID ini 2222. Oke, poinnya sudah bertambah lagi jadi 11. Pastikan nanti kalian bisa mencapai poin 100 ya. Jadi nanti nilai tugas ini sesuai dengan poin yang didapatkan di sini. Kalau 100 ya 100, 80 ya 80 ya. Enable configure terminal router OSPF 10, router ID-nya 3333. Oke, sudah completion-nya 16%. Oke, tahap 1 atau part 1 sudah selesai ya. Kita masuk ke part 2. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan dulu ya. Jadi part 2 ini adalah configure network for OSPF routing. Step satunya kita diminta untuk mengkonfigurasi network for OSPF routing menggunakan network command and wildcard mask ya. Kita mengingat kembali pelajaran kelas 11 tentang wildcard mask. Di sini ada pertanyaan, how many statements are required to configure OSPF to route all network attached to router R1 ya. Berapa banyak deklarasi atau pernyataan yang diharuskan atau dimasukkan di R1 ini untuk route all, jadi untuk meroutingkan semua network yang terhubung ke R1. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, kita lihat aja di R1 itu dia ada berapa network yang terhubung ya. Yaitu ada 1, ada 2, ada 3. Jadi nanti jawaban dari ini itu adalah 3. Kalian tulis di sini ya. Itu sudah saya kasih satu jawaban ya. Kan kalian nanti enter di sini, kemudian kalian tulis 3. Seperti itu ya cara menjawabnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, the LAN attached to router 1 has a /24 mask ya, atau prefix-nya itu /24. What is the equivalent of this mask dot decimal? Nah, kita diminta untuk mengkonversi prefix /24 ini kalau kita tulis dalam format subnet mask desimal itu dia berapa ya? Masih ingat nggak /24? /24 itu kan berarti 255 ya, 255 0 ya, ini /24. Kemudian kalau /25 itu 255 128, ini /25 ya. Begitu juga nanti berikutnya silahkan bisa kalian hitung sendiri ya, kalau /26 itu berapa, /27 berapa, /28 berapa. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan subnet mask dan wildcard mask dari /24 dan /30 ya. Di sini ada /30 nih ya. Jadi silahkan kalian cari /30 itu kalau ditulis dalam bentuk desimal itu berapa, dan nanti ada pertanyaan juga nih, subtract ya. Subtract dot decimal representation of the /30. Jadi kita diminta untuk menentukan wildcard mask dari /30. What is the result? Nah, nanti kalian jawab di file word-nya ini ya. Gampang lah. Dan yang ini juga sama, ini subtract ini berarti kita diminta untuk menentukan wildcard mask, tapi di sini ada sedikit kesalahan penulisan mungkin ya. Ini diminta 255 ya, bukan 255 ya. Jadi ini nanti 255 0. Oke, silakan nanti kalian jawab. Kemudian kita masuk ke poin A, configure the routing process on R1. Kita diminta untuk mengkonfigurasi routing proses di R1 dengan deklarasi network dan wildcard mask untuk mengaktifasi routing OSPF ya. Nah, nanti komennya itu kurang lebih seperti ini, network, kemudian network address, wildcard mask, area ID ya. Ini sama persis seperti pelajaran kelas 11.
Kita coba konfigurasi ya, masih di sini, kita lanjutkan aja network. Nah, perhatikan di sini, karena di R1 itu ada 3 network yang terhubung, maka kita harus mendeklarasikan ketiganya ya. Jadi mulai dari 192, 192, 168, 10.0. Nah, di sini rumusnya adalah setelah kita menuliskan networknya, ini network, kemudian kita spasi dan kita tuliskan wildcard mask. Nah, wildcard mask dari network ini karena dia /24, berarti wildcard masknya adalah 0.0.0.255. Kemudian jangan lupa dikasih area ya, area ID. Kita tuliskan area, karena di sini single area berarti area 0 ya. Nah, seperti ini, kita enter. Pastikan completionnya dia bertambah ya. Oke, network yang di sini sudah kita tentukan. Berikutnya kita tentukan network yang 10.1.1.0 wildcardnya. Nah, perhatikan di sini, ini perlu ketelitian ya. /30 itu wildcardnya adalah 3 ya. Kenapa? Ya nanti silahkan kalian cari sendiri kenapa ya. Kemudian areanya 0. Pastikan completionnya bertambah ya di sini. Dan satu lagi networknya 10.1.1.4 wildcardnya /30 itu 03 ya. Dan areanya itu adalah area 0. Oke, R1 selesai seperti ini dulu, kita minimize. Kemudian yang B ini verify the OSPF ya. Kalau di sini kita nggak menemukan error, berarti ini dikesampingkan aja, nggak apa-apa. Step 2, on router 2 configure OSPF using network command and IP address of interface and quad 0 mask. The syntax of the network command is the same as were used above. Jadi ini sama ya, perintahnya sama seperti di R1 tadi. Oke, jadi kita network, kita mulai dari 192.168.20.0.0.0/24 ya, 255 area 0. Kemudian network 10.1.1.0 /30 ya, berarti 0.0.0.3 area 0. Nah, di sini pastikan setelah kita enter, karena dia 10.1.1 ya, itu harusnya nanti ada adjacency proses ya, artinya pengenalan ke R1. Nah, ini proses 10 MBR 111 on serial 010 ya, from loading to full loading down. Pastikan itu bisa muncul di situ. Kemudian satu network lagi ya, network 10.1.1.8 0.0.0/30 berarti 3 area 0. Oke, sampai di sini R2 selesai. Kita ke part 3 ya, atau step 3 ya, step 3. Configure OSPF routing on router interface. Nah, sedikit berbeda dari R1 dan R2. Di R3 itu nanti kita tidak menggunakan deklarasi network, tapi kita menggunakan IP OSPF, proses ID-nya berapa, area ID-nya berapa. Nah, di sini proses ID-nya itu adalah yang tadi, proses ID-nya itu 10 ya, area ID itu berarti 0 ya, areanya kan kita menggunakan 0 ya. Nah, kemudian configure each interface using command syntax shown below. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan ya, which interface on R3 should be configured with OSPF? Nah, kira-kira interface mana saja yang harusnya kita config OSPF ya? Jawabannya adalah ya ketiga-tiganya ya, ini 1, 2, 3. Dan nanti untuk menjawabnya silahkan kalian munculkan dulu keterangan dari interface-nya ya, di option preference, kemudian always support label. Nah, nanti kalian tulis SE010, 011 dan G000 ya. Oke, kita masuk ke R3. Kemudian, nah di sini ingat, ini adalah config interface ya, sementara di sini adalah config router ya. Ini kita perlu exit di sini.
Kemudian kita masuk ke interface ya. Interface kita mulai dari yang arah ke atas dulu, S011 ya, 0/111. Kemudian di sini kita masukkan ininya ya, komennya ini IP OSPF, proses ID-nya itu 10, areanya adalah 0 ya. Oke, pastikan kompresinya bertambah. Kemudian kita masuk ke ini, exit dulu ya. Exit, kita masuk ke interface. Nah, pastikan dia ada adjacency proses ya, dan loadingnya dan S010 ya, interface S010. Kemudian IP OSPF, areanya proses ID-nya maaf, kemudian areanya 0. Oke, exit lagi, kita masuk ke interface. Oke, pastikan dia ini ya, adjacency lagi, interface G0/0/0 yang mengarah ke bawah, IP OSPF 10, area 0. Oke, pastikan completionnya bertambah ya, sekarang sudah 83% ya. Terakhir ini configure passive interface. Nah, passive interface itu apa? Passive interface itu adalah interface yang dia tidak aktif ya, pasif namanya ya. Jadi pada saat proses broadcast informasi terkait dengan proses routing, setiap router itu nanti akan membroadcast atau mengirimkan data ke interface yang aktif yang nyambung ke router ini. Nah, sementara si PC ini dia kan tidak butuh ya, dia sebenarnya tidak butuh informasi berkaitan dengan routing OSPF yang ada di masing-masing router ini. Jadi untuk mengurangi collision, untuk mengurangi traffic, kita perlu menonaktifkan interface yang mengarah ke LAN. Jadi ini interface G00 ini kita nonaktifkan, ini kita nonaktifkan, dan ini kita nonaktifkan. Biar nanti proses broadcast informasi routing itu hanya berlangsung di masing-masing router ya, tanpa harus si PC itu menerima broadcast informasi tersebut. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita butuh yang namanya mengkonfigurasi passive interface untuk mengoptimalkan jaringan OSPF yang kita bangun ya. Nah, di sini ada pertanyaan, which interface on R1, R2, dan R3 yang termasuk sebagai LAN interface yang tadi saya sebutkan ya. Jadi interface ini, dan ini ya. Ini jawabannya adalah itu. Kemudian kita harus konfigurasi di masing-masing interface di masing-masing router ya, masing-masing interface G000 di setiap routernya. Kita mulai dari R1. Nah, di sini perhatikan, di sini adalah config router ya. Config router itu berarti ya pastikan dia sudah seperti ini. R1 config router. Kemudian passive interface G0/0/0 ya. Karena kan yang pasifnya kan ini ya, yang mengarah ke LAN. Oke, kita enter. Oke, berikutnya di sini juga sama. Config router ya, passive interface G0/0/0. Oke, sudah 94%, dan yang terakhir ini insya Allah bisa 100 ya. Passive ini masih di config interface ya. Exit. Router OSPF 10, kemudian passive interface G0/0/0. Oke, pastikan di sini sudah 100% dan pengerjaan sudah selesai ya. Nah, selanjutnya di part 4 verify OSPF configuration. Silahkan kalian nanti bisa cek di masing-masing router. Ini kita end aja, dan kalian menggunakan show run ya, show run, dan coba scroll ke bawah dan pastikan di sini sudah ada keterangan. Nah, ini router OSPF 10, router ID-nya 111, passive interface-nya ini, network-nya ini ya. Tadi ini yang kita konfigurasi. Nah, nanti kalian ada tambahan tugas lagi, yaitu memunculkan ini dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini.
Sebentar, saya buatkan dulu. Masing-masing router nanti di show run ya. Kemudian pastikan dia berada pada ini tampilan seperti ini. Ini di router 2, kemudian di router 3. Nah, ini kita end dulu. Show run. Kita spasi. Oke, kelebihan ya. Nah, di sini ya. Router SPF, router ID 333. Oke. Ini yang seperti ini router 3 ya. Nah, nanti antum semuanya saya minta untuk ini di screenshot ya, tampilannya kurang lebih seperti ini, di screenshot, kemudian full ya, screenshot full ya sampai bawah biar nanti kelihatan compressingnya 100% atau berapa, biar nanti saya masukkan nilainya. Kemudian setelah ini di screenshot, kalian pastekan aja di bawahnya di sini. Jadi nanti pastekan di sini ya, di file Word-nya ini, dan jawaban-jawaban tadi itu ditulis di sini ya. Pokoknya jawab aja yang ada pertanyaannya, nanti dicek aja satu persatu ya, yang ada tanda tanyanya ini dia dijawab. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini ya. Sebenarnya untuk tadi saya pengen live tapi kok sepertinya belum memungkinkan karena jaringan di rumah sedang kurang stabil ya. Jadi saya rekam dulu sehingga nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya. Oke, syukran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.